Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Dia yang memberikan kehidupan, yang memberikan waktu kepada kita untuk bersama-sama beribadah dan datang menyembah Dia. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Engkau menenun kami, Engkau membuat kami sungguh berharga di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kerinduan kami untuk selalu erat dengan hati-Mu.
tinggalkanku. Yesus sahabatku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami hidup hingga hari ini di sini. Dan saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Oleh itu pada saat ini ya Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Engkau pada hari ini, kami mau datang di hadapan untuk memohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripadamu atas setiap kejahatan, setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, ketidaksetiaan, pemberontakan yang kami lakukan kepadamu. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu yang benar, namun kami tidak melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan, dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami lakukan, banyak cara yang kami lakukan untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya hanya ada satu cara untuk kami memperoleh pengampunan dosa, yaitu kami datang dan mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepadamu ya Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang lalu. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap kami yang mengaku dosanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak, tetangga kami, rekan-rekan sepelayanan, sekerja kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka, kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Dan layakkan kami, supaya kami bisa memanggil, menyapa, menyebut namamu sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus,
Kami rindu kehidupan kami menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam di kaki-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 135 ayat 15 sampai dengan 21. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kami sungguh melihat kebaikan-Mu sepanjang hari, setiap hari seumur hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami benar sungguh mengasihi Engkau, Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar
bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, abdi-abdinya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, menyertai, melengkapi hidup kami, untuk kami boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan mengajar kami seperti apa yang tertelah, seperti yang tertulis di dalam firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau membimbing setiap kami untuk mendengar dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Topik ini saya memberikan judul Iman yang mendengar dan percaya. Iman yang mendengar dan percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu perikop di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54 yang sangat menarik untuk kita pelajari saat ini. Yang dimana dikatakan di ayat 54 bahwa ini merupakan tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi ada suatu perjalanan dari Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea. Dalam perjalanan ini ada seseorang yang datang kepada dirinya. Orang yang datang ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Bukan masyarakat yang selama ini sering mengikut dirinya. Tetapi dikatakan di situ adalah seorang petugas
kerajaan. Petugas kerajaan, boleh dikatakan dia adalah seorang pejabat di kerajaan. Maka jika dikatakan pejabat kerajaan, maka dia memiliki suatu posisi yang penting. Seorang pejabat kerajaan yang dikatakan adalah orang itu adalah orang Romawi. Orang Romawi menganggap dirinya adalah orang yang hebat, orang yang berada posisinya di atas orang Yahudi. Tetapi ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54 ini, orang penting ini datang kepada Yesus. Tentunya kedatangan orang tersebut kepada Yesus tentu memiliki suatu maksud. Yang di ayat 46 dikatakan, anaknya sedang sakit. Jika kita melihat lebih jauh lagi, anak ini menunjuk kepada putranya. Putranya sedang sakit. Apakah petugas ini mengetahui Yesus? Ya, tentunya dia telah mendengar bagaimana tindakan Yesus. Apa yang telah dia lakukan ketika di Kana. Ini menjadi suatu yang berita menggemparkan bagi banyak orang. Sehingga perbuatan yang dikatakan merupakan mukjizat atau tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana terdengar di telinga banyak orang. Dan ketika pejabat kerajaan itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka ia bergegas untuk pergi. Karena dia merasa, dia mengalami bahwa anaknya sedang sakit. Kebergegasan ini tentunya menandakan bahwa anaknya sakitnya bukan sakit biasa, mengalami sakit yang keras. Tentunya ketika sakit keras, berhubungan antara kematian. Dia takut anaknya meninggal. Itu terlihat di ayat permintaan pejabat kerajaan kepada Yesus. Di ayat 49 dikatakan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Itu suatu permohonan yang mendesak. Bagaimana seorang pejabat kerajaan memiliki seorang putra dan putranya itu sedang mengalami sakit keras dan mengancam jiwanya. Dia bergegas datang kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada suatu hal yang menarik hal ini. Berbicara ini kerajaan, pejabat kerajaan. Dan kita mengetahui bahwa Yesus memberitakan Injil, membawa Injil. Dan dikatakan, dia juga adalah sang pemilik kerajaan. Ada kesan yang ditampilkan oleh si penulis Markus. Berbicara ini kerajaan, pejabat kerajaan yang ada di Roma. Yang memandang bahwa orang Yahudi itu lebih rendah dibanding mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
Maka ketika seorang pejabat datang kepada orang yang lebih rendah dari dirinya pada pandangan umum, memperlihatkan hal yang seperti ini, maka di ayat 49 dikatakan, Tuhan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia menempatkan Yesus lebih tinggi dari dirinya. Dengan kata lain bahwa pejabat kerajaan ini sedang merendahkan dirinya. Dan menganggap orang yang biasanya bagi orang Romawi itu, orang Yahudi dianggap lebih rendah, sekarang sedang ditinggikan. Dan ingat lagi, bukan orang Romawi biasa, tetapi pejabat kerajaan. Dan ada pesan yang lain Bapak Ibu yang mungkin kita lupa, yang tadi saya sudah katakan. Yesus datang untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaannya. Markus ingin memberikan pesan bahwa ternyata ada kerajaan yang lain selain kerajaan Roma yang Yesus bawa. Yang ingin menyelamatkan orang yang dimana ini menjadi tujuan. Pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis Injil Markus ini. Jadi jika seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, kewenangan, kemudian dia harus merendahkan diri kepada Yesus, tidak hanya merendahkan diri, tetapi juga mengangkat, meninggikan posisi, memberikan tempat, yang dimana itu menjadi suatu bentuk kesadaran bahwa dirinya lebih rendah dibanding Yesus. Orang yang merendahkan dirinya belum tentu benar-benar menempatkan orang itu ada di atasnya. Dia bisa manipulatif. Karena melihat ada suatu kepentingan yang ada di dalam dirinya kepada orang yang ditujunya, sehingga dia bisa merendahkan diri. Orang merendahkan diri belum tentu menganggap orang yang diajak bicara tersebut posisinya lebih tinggi. Tetapi berbeda dengan pejabat kerajaan ini. Dia benar-benar merendahkan dirinya dan menempatkan Yesus di atas dirinya. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, dia juga memiliki suatu tujuan kepada Yesus. Dia memiliki motivasi, ya, supaya anaknya sembuh. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa si pejabat kerajaan benar-benar menempatkan dirinya lebih rendah dan meninggikan Yesus. Dia berharap tanda dan mujizat terhadap anaknya. Dia berharap Yesus datang ke rumahnya untuk menjamah, kemudian menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus di sini? Pergilah, anakmu hidup. Yesus mengatakan satu kali, pergilah, anakmu hidup. Tuhan berkata sekali, dan si pejabat ini tidak meminta atau berbicara dua kali untuk supaya Yesus
datang ke rumahnya. Kalau saya mungkin datang kepada Tuhan, Tuhan, datanglah ke rumahku. Kalau tidak, anakku akan mati. Kemudian Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saya mungkin di sini berpikir, Tuhan ini bercanda apa tidak ini? Masa cuman bicara saja, gitu ya? Cuman bicara, saya bisa ragu. Saya mohonnya itu Tuhan supaya datang ke rumah saya. Jadi permintaan yang diminta oleh pejabat tersebut tidak dituruti seperti 100% oleh Tuhan Yesus. Dia meminta Yesus datang ke rumahnya, tapi Yesus tidak datang. Tapi Tuhan Yesus menangkap apa yang dimau, apa yang penting diharapkan dari pejabat kerajaan ini, yaitu kesembuhan anaknya. Kita orang Kristen seringkali meminta kepada Tuhan dengan bermacam-macam, tapi tidak tahu apa yang menjadi hal penting di dalam permintaan kita. Tuhan, aku pergi sana, aku pergi sana. Aku minta ini, aku minta itu. Tetapi apa yang dipentingkan dalam permintaan kita sering tidak disadari. Terlalu banyak kita permintaan Tuhan kepada Tuhan mengikuti 100% seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan Tuhan pergi ke sana, Tuhan pergi ke sana, Tuhan kembali ke sini, Tuhan terkesan kita anggap seperti asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga, Bapak Ibu, itu kalau kita suruh ke sana, dia ngikutin. Tanpa ada harus berbicara apa-apa. Kita suruh ke sana, dia mengikuti. Dan tanpa disadari, kehidupan kita bersama Tuhan seperti menganggap bahwa Tuhan itu seperti asisten rumah tangga. Dia seperti jin, kalau dalam cerita Aladin, permintaan apa saja langsung dituruti. Apa yang dilakukan? Dituruti. Tapi tidak tahu esensi kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Yang terpenting dari permintaan itu, yaitu kesembuhan anaknya. Maka dikatakan, jika tadi si pejabat kerajaan mengatakan, anakku mati, tapi Tuhan mengatakan, anakmu hidup. Begitu. Anakmu hidup. Yang menarik di sini, Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi hal yang penting bagi respon kita terhadap firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu percaya apa yang dikatakan Yesus, percaya kepada firman, dan lalu pergi. Apa implikasinya bagi kita? Bahwa kita sebagai umat mendengar firman Tuhan, kita mengaminkan, dan kita melakukannya.
Banyak orang Kristen itu, aku percaya Tuhan, ya gitu. Bahkan nyanyi lagu itu, aku percaya sampai nangis-nangis 12 kali gitu. Mata kita meneteskan air mata gitu kan. Tapi kita tidak pernah bergerak. Hidup kita tergerak oleh firman, tetapi tidak pernah bergerak. Tidak pernah bergerak. Jadi umpamanya kita mendengar, anakmu sakit. Mungkin, oh ya, amin, amin. Anakku sakit dan Tuhan berkata, anakku sembuh. Dan kita aminkan. Amin, amin. Tapi kita masih diam saja. Kita masih diam. Berbicara keaminan, berbicara kepercayaan, iman, yang dimana umat mendengar, yang dimana kita mendengar firman Tuhan. Teks ini mengatakan, lalu pergi. Dan kita mendengar firman Tuhan, jika kita mempercayai, maka kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Walaupun mungkin kita belum bisa melihat seperti apa yang dikatakan firman secara nyatanya gitu kan. Kita belum bisa melihat dari sisi kitanya. Kita belum bisa melihat. Tetapi ketika kita bergerak melakukannya, maka seperti apa yang dikatakan teks ini, bahwa ketika ia masih di tengah jalan, pelayan-pelayannya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, mempercayai firman-Nya, dan kita mungkin belum bisa melihat janji apa yang ada di depan kita, apakah sudah terjadi atau belum. Dan kita masih berjalan mengimani dari firman Tuhan bagi kehidupan kita. Kita melakukan sesuai apa yang firman katakan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada saat yang tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita sadari, atau mungkin juga kita sadari pada suatu saat, suatu masa, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Tuhan menunjukkan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan menunjukkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan anaknya hidup. Pengharapannya datang kepada Tuhan adalah anaknya hidup. Ketika dia mempercayai, mendengar dan mempercayainya, dan dia melakukan, maka ada suatu mukjizat, ada suatu jalan keluar, ada sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita. Kita berjalan dalam kehidupan kita, mungkin kita masih tidak tahu bagaimana. Tapi ingatlah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan, ketika kita mengimani dengan hidup tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang dibutuhkan dalam hidup kita. Tuhan akan membuka jalan
dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menyelesaikan persoalan, tantangan, cobaan dalam kehidupan kita. Anaknya hidup. Dan pejabat kerajaan ini bertanya kepada para pelayannya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Kata pelayan-pelayannya, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka pejabat kerajaan itu mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya, anakmu hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu penekanan di dalam perikop ini. Si penulis Injil Markus ingin menekankan adalah iman yang mendengar. Iman yang dilakukan itu memberikan kehidupan. Orang percaya masuk dalam kerajaan Tuhan. Jika dia percaya kepada Yesus, di mana Yesus datang membawa kerajaannya bagi semua orang, dan orang yang percaya kepadanya masuk di dalam kerajaannya, maka dia akan mendapatkan hidup. Kerajaan Tuhan bukanlah kerajaan yang mati, tetapi kerajaan yang hidup. Setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya, dia akan memperoleh kehidupan. Bagaimana dengan kita yang saat ini menjadi umat Tuhan? Ini agak berbeda dengan melihat dan percaya. Ini mendengar, Bapak Ibu. Orang kalau melihat mungkin lebih percaya lagi. Tetapi ini dengan mendengar. Tetapi dia bisa percaya. Bahkan dia adalah orang yang menganggap atau posisinya lebih tinggi dibanding Yesus. Tapi dia bisa mendengar dan percaya. Karena kerendahan hatinya, ketulusannya. Orang yang seperti ini percaya dan masuk dalam kerajaan Tuhan akan memperoleh kehidupan, bukan kematian. Amin. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami untuk mendengar firman Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kami. Biarlah kami belajar mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami memiliki banyak persoalan, kami sedang mengalami penderitaan, kami sedang mengalami tantangan kehidupan di dalam keluarga kami. Kami sedang mengalami permasalahan kepada orang tua, suami, istri, anak kami, dengan teman-teman kami. Ada penderitaan, sakit yang sedang kami alami. Atau ada orang yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan diri dan kami meninggikan Tuhan atas segala di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang tertinggi Tuhan.
Dan biarlah Engkau yang turun tangan untuk menyelesaikan segala beban, persoalan, penderitaan yang kami alami. Ajarlah kami untuk mempercayai itu. Ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan menjadi umat yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu terus menyertai, melingkupi, memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan, sumber kehidupan bagi kami. Terpujilah Engkau, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian jika jiwaku berdoa. Jiwaku
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama kepadamu. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan namamu. Dan juga kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah dikabarkan, diberitakan, tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau menolong berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayan rumah tangganya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Biarlah apa yang telah kami minta dan minta daripadamu, jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati gereja ini. Nyatakan kuasa kasih-Mu bagi gereja-Mu, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang secara kuantitas dan juga kualitas di dalam pengenalannya yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam melakukan tugas tanggung jawab penata layanan di tengah-tengah masyarakat, biarlah dilakukan dengan penuh cinta kasih karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan, majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Tuhan berkati. Satukan hati kami supaya kami bersama-sama melakukan tugas panggilan tanggung jawab ini dengan benar di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, di gereja-gereja lokal yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka. Pakai mereka menjadi alat Tuhan yang efektif di dalam melakukan tugas penatelayan mereka di berbagai wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami semuanya, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan, jangan untuk kehendak kami, untuk kemauan kami, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja pada saat ini yang dalam keadaan lemah fisik, lemah tubuh. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka. Yang terpapar oleh karena virus corona pun kami mohon Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Pada saat ini juga Tuhan tolong mereka. Karena kami percaya Tuhan menyediakan bagi setiap mereka yang berseru, memohon, meminta kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini, terutama di situasi pandemi ini. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka dan berikan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, yang memiliki perusahaan, pelayanan. Tuhan berkati makin melimpah lagi. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terus berserah, bergantung, berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap rumah tangga di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga yang ada, baik suami, istri, anak-anak. Engkau hadir di sana ya Tuhan, memberikan rasa damai sejahtera, keharmonisan di dalam keluarga kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menopang, menolong, memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam menjalani aktivitas kami, biarlah kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk pandemi yang terus dapat dikendalikan oleh pemerintah kami pada saat ini. Dengan menurunnya orang-orang yang terkonfirmasi positif, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus ajarlah kami masyarakat Indonesia, gereja, untuk terus mentaati protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh lepas keluar daripada wabah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para nakes yang juga ada di garda depan untuk melayani, menolong orang-orang yang terpapar. Tuhan kuatkan, berkati mereka bersama keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Berikan mereka satu hati untuk memajukan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini, memajukan bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang makmur,
adil merata di segala lini kehidupan, karena Tuhan bersama bangsa kami. Terima kasih Bapa, segala kekacauan yang terjadi di bangsa ini, kami juga mohon Tuhan singkirkan, jauhkan dari bangsa kami. Segala perpecahan, orang-orang tidak suka, tidak senang dengan kesatuan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan berurusan dengan mereka dan memberikan ketentraman, ketenangan di dalam negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Muria. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pelayanan di berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan, gereja, kesehatan, sosial, dan juga segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan buat menjadi berhasil. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, mereka juga terus mendukung, menolong banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Banyak hal yang kami minta daripada-Mu pada hari ini. Tetapi jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana mulai yang akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita akan membacakan bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya di dalam perkataan dan juga iman, kita boleh menghidupi dengan benar di dalam keseharian kita masing-masing. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan
kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan hanya pada-Mu Tuhan. Kami selalu bersandar hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi